ini adalah uraian tugas perawat dan bidan. Uraian tugas perawat dan bidan, dan kata orang sih ini yang menjadi kisi-kisi. Uraian tugas perawat dan bidan ini berdasarkan Permen nomor 35 dan 36, dan ini harus teman-teman pahami karena menurut orang ini adalah kisi-kisi. Menurut orang ini adalah kisi-kisi, dan kalau ini kisi-kisi benar menjadi kisi-kisi karena semua akan mengacu ke sini. Semua akan mengacu ke sini. Jadi teman-teman tolong dibaca saja, dipahami. Bila perlu siapkan catatannya, karena nanti saya akan secara detail atau secara mendalam akan memberikan penjelasan supaya teman-teman paham ya, supaya tidak ada yang salah ya. Oke, kita mulai teman-teman. Dan saya tidak tahu sudah ada berapa orang yang gabung dengan saya, dan mudah-mudahan apapun silahkan teman-teman, kita selama kita bergabung. Terima kasih udah banyak yang gabung lagi, dan ini sangat-sangat bagus. Mungkin nanti akan diteruskan lah ya, diteruskan sambil melakukan aktivitas yang lain, nanti kita teruskan. Kemudian yang paling penting bahwa pendaftaran itu tanggal 17 September sampai 3 Oktober. Nah, artinya Anda masih punya waktu untuk melakukan persiapan. Maka saya sebelum ke soal, saya memberikan penjelasan ini dulu ya. Nah, di sini uraian tugas berdasarkan Permen, dan ini yang pertama adalah perawat dulu ya. Ya, perawat terampil. Perawat terampil di sini. Nah, waduh, itu ada yang kelewat ya. Perawat terampil di sini melakukan pengkajian perawatan pada individu ya, pengkajian perawatan pada individu, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan perawatan. Jadi pengkajian dan komunikasi terapeutik itu masuk ya teman-teman. Pengkajian dan komunikasi terapeutik masuk. Kemudian edukasi, PHBS, jangan lupa ditulis PHBS. Karena saya kemarin melakukan survei, dan survei itu ternyata membuktikan bahwa PHBS masuk, PHBS remaja, sekolah, rumah sakit, rumah tangga juga ada di sana ya. Kemudian APD, penggunaan APD. Itu penggunaan APD juga harus semua orang itu menggunakan. Level-levelnya dari 1 sampai 3 tentunya Anda harus paham, dan ini diwajibkan untuk kita semua memahami level tentang APD ya. APD 1 sampai 3 harus paham. Kemudian memberikan oksigenasi sederhana itu dari sampai rebreathing mask, non rebreathing mask. Apa yang harus Anda kuasai di sini? Di oksigenasi, dan pertama pengkajian orang kekurangan oksigen. Kemudian Anda pun harus melihat bagaimana indikasi dan non indikasinya. Kemudian lab, cara melaksanakannya, cara melaksanakan pemberian oksigen itu harus seperti apa. Kemudian juga evaluasinya dan pendidikan kesehatan, itu yang penting di oksigenasi sederhana. Kemudian selanjutnya untuk yang selanjutnya melaksanakan edukasi PHBS tadi sudah. Kemudian memfasilitasi penggunaan alat APD pada pasien untuk mencegah risiko cedera. Kemarin keluar pada level-level misalnya di mana ya harus gimana. Oksigen juga sudah. Memberikan tindakan perawatan kondisi gawat darurat bencana kritikal. Itu juga di sini Anda harus paham tentang gawat darurat, misalnya triase keluar teman-teman. Contoh soalnya misi A gini, si B gini, mana yang dahulukan. Kemudian bencana, ingat bencana itu mana dulu, yang tentu ada yang merah, kuning, hijau, hitam ya, ini juga harus bagian. Yang kritis, perawatan di gawat darurat yang kritis gimana? Itu shock.
non soluble dan non soluble juga harus bagian dari itu. Pokoknya EMS, Emergency Warning System, Anda harus paham juga. Bencana ketika ada trauma jantung dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah BHD ya, BHD. Anda juga harus memasang tentang BHD. Tentunya kalau misalnya Anda sudah paham itu, tentunya pakai yang AHA ya, yang AHA terbaru. Kemudian nomor 7, silakan kalau mau tulis ya. Memfasilitasi lingkungan yang tenang, termasuk juga mencegah resiko jatuh. Di sini ada gelang, ada gelang yang berisiko, gelang warna kuning misalnya, gelang warna merah apa, gelang hijau apa, pink apa, oranye apa, dan lain sebagainya. Itu harus teman-teman harus paham, termasuk juga KTD, Sentinel dan lain sebagainya, itu juga harus kejadian tidak diharapkan dan misalnya seperti itu, nyaris apa nyaris, apalagi saya. Kemudian selanjutnya melakukan intervensi perawatan spesifik sederhana dari medikal bedah. Perawatan luka wajib, perawatan luka itu wajib paham. Kemudian NGT wajib paham, pemberian oksigen wajib paham, postural drainase wajib paham, WSD wajib paham, memasang EKG wajib paham. Pokoknya 10 yang sering dilakukan, infus, pemberian obat dan lain sebagainya. Kenapa saya bilang sampai dengan paham? Karena pemberian soalnya biasanya itu bisa jadi apa tindakannya, atau melanjutkan tindakan yang sudah dilakukan, atau melakukan tindakan yang sudah dilakukan. Kalau Anda tidak paham, Anda hafal, itu repot ya, nanti Anda kelewat ya, itu kelewat. Kemudian yang selanjutnya di area anak pemberian cairan, imunisasi, DDST, Apgar, kemudian pemberian obat pada anak, penentuan dosis obat pada anak. Itu biasanya kita menggunakan rumus yang, di mana masih ingat rumus yang? Di usia ditambah berapa? Dibagi usia tambah 12 tambah 8. Masih ingat? Itu ya, nanti rumus yang cari lagi lah rumus yang. Kemudian yang lainnya tentunya tindak keterampilan apa yang biasa di anak, termasuk tahun sebelumnya itu ada restrain yang mumi itu apa, restrain yang cocok untuk pasien yang kejang-kejang apa, itu ada tahun kemarin ya, ada tahun kemarin. Jadi teman-teman silakan dicek lagi untuk apa yang spesifik untuk anak. Kemudian intervensi spesifik sederhana area maternitas. Leopold wajib menghitung taksiran persalinan, itu wajib. Kemudian apa lagi ya? Tentunya APN ya, APN juga wajib. Anda paham faktus normal itu. Kemudian yang lainnya tentunya ya yang maternitas. Oh ya, yang di anak jenis permainan misalnya soliter, misalnya asosiatif, kemudian kooperatif, yang kayak gitu ada berdasarkan ininya, misalnya yang cilukba itu apa, itu misalnya kayak gitu. Itu juga masuk ke Anda ya, Anda harus paham itu. Yang penting adalah tindakan traumatik, itu Anda harus paham. Nomor 11 adalah intervensi perawatan spesifik sederhana di area komunitas. Perhatikan di sini tidak ada keluarga. Nomor 10, 11 itu tidak ada keluarga. Tapi kenyataannya muncul di ujian ya. Kenyataannya muncul di ujian, jadi Anda pun harus paham di keluarga, tugas dan fungsi keluarga. Kemudian cara menentukan masalah keluarga juga, cara yang spesifik. Kemudian di komunitas, cara menentukan masalah pembobotan juga harus paham. Mau di keluarga, tipe keluarga.
Kemudian tugas perkembangan keluarga, jangan lupa itu. Semuanya sih ada di yang saya buatkan, ada di itu, ada di FR yang sudah saya buatkan. Tadi pagi saya sudah menjelaskan tentang FR yang ada di Excel. Itu sudah saya jelaskan tadi pagi ya. Cuman saya ingin menginformasikan ini loh yang harus Anda lakukan. Kemudian apalagi komplementer, holistik. Kemarin yang keluar itu yoga, akupuntur, akupressure, kemudian akupressure, apalagi ya. Kemudian melakukan perawatan pasien dengan intervensi pembedahan pre, intra, dan post. Itu juga harus menjadi bagian yang harus Anda kuasai. Perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan palliative care. Terapi ya benar, herbal juga keluar kemarin. Keluar. Kemudian titik-titik di akupressure juga keluar, ya. Titik-titik di akupressure keluar. Misalnya ini titiknya di mana untuk mual muntah, digitnya di mana, itu kemarin keluar kemarin, ya. Kemudian pemberian dukungan. Oh ya, ini sudah saya buatkan nih. Sudah saya buatkan untuk komplementer mana? Untuk palliative care, komplementer itu sudah saya buatkan materinya, dan insya Allah tanggal 31 Agustus saya keluarin bukunya. Mudah-mudahan ini bisa menolong Anda. Jadi semua yang keluar di FF tahun kemarin itu akan saya tuliskan materinya, sehingga Anda bisa dengan singkat melihat ya, tanggal 31 ya. Kemudian memberikan dukungan spiritual ya, berduka. Ini berduka itu kuberos. Kuberos itu harus menjadi bagian yang Anda kuasai. Kuberos itu harus menjadi bagian yang Anda kuasai. Tidak boleh tidak. Di kuberos ini Anda harus paham ya, harus paham. Boleh Mas Febri dibagikan, tidak masalah. Bagikan aja nggak apa-apa. Kita sedang mencari donasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak apa-apa. Silakan Mas Febri bagikan, nggak tahu apa-apa teman-teman. Semakin banyak yang mendapatkan manfaat, ya semakin senang. Ada ilmu yang dimanfaatin. Ya. Perawatan luka. Tadi perawatan luka. Saya tidak mau tahu. Tahun kemarin juga selalu keluar. Kemudian langkah-langkahnya juga keluar. Selalu langkah keluar dan lain sebagainya itu keluar. Kemudian melakukan dokumentasi. Tindakan dokumentasi perawatan. Ya. Dokumentasi keperawatan itu juga harus dipahami ya teman-teman. Itu 18 soalnya berapa? 18 soalnya 90.